Hello guys, welcome to Daily Dose of Heaven. Ini sekarang jam 11 malam hari Minggu, tanggal 30 Maret 2025. Yes, jam 11 malam. Why I record semalam ini karena tadi kan aku gereja, terus aku pulang itu udah jam 7, and then aku makan, aku masak segala macam jam setengah 9, aku mandi, cuci rambut jam 10, and then aku duduk bentar, and then aku worship sebelum buat podcast ini, and aku pray, and here we are, jam 11 malam. Dan aku udah berjanji sama diriku dan juga aku udah bilang ke Tuhan, today I promise Lord, I will record podcast, okay? So, I will make this happen, okay? So, today, sebelum itu ya. Hello guys, my name is Farren. Please follow me on Instagram, @FarrenBenedictus_. Di situ aku sering share tentang my life, and then beauty, and then self-love, and then my faith journey, dan masih banyak lagi, okay? Usually, biasanya, yang follow Instagram aku, kita tuh bestie banget gitu. Huh. Luar biasa. So anyway, welcome to Daily Dose of Heaven. I miss you all, I love you all. Dan podcast yang kemarin aku posting itu sering kali aku nonton, kurasa ada kayaknya 10 kali aku ulang-ulang, cause I just like to watch it, you know. Dan apa ya, podcast kemarin tuh mengingatkan aku betapa panjangnya journey aku tahun lalu, dan here we are right now. Podcast kemarin itu mengingatkan aku kalau aku udah sejauh ini, and then I am okay, and then I experienced a lot last year, and last year was hard. Jadi gimana ya, lebih kayak you did great gitu loh. Setelah aku membuat podcast itu aku menjadi sadar gitu kalau kemarin itu is hard. Karena kan kalau kita nggak mikirin dan kita nggak mereview kembali hidup kita tuh kayak lewat aja gitu, kayak nggak kerasa apa-apa gitu kan. But yeah, here we are, and ini udah Maret, and jujur nih 2 hari lagi udah April. Perasaan baru aja kemarin kita Happy New Year, boom gitu kan. And right now udah bulan 4, gila sih. Wow, waktu berjalan begitu saja, bestie. And today, kita mau ngobrolin tentang seperti yang kalian bisa baca di judulnya. It's about confidence, it's about identity. Dan jujur ini pertanyaan terbanyak yang sering kali aku dapet dalam hidupku. Kayak mana sih caranya bisa percaya diri? How can you be confident? Kayak mana sih lu bisa percaya diri, Ren? Itu pertanyaan dalam hidupku yang paling sering kali ditanyain ke aku. Mau di TikTok, mau di Instagram, di real life, semuanya sering kali yang nanyain aku itu. But, untuk bisa percaya diri hari ini, itu bukan datang kayak simsalabim, ting gitu, nggak gitu, atau tiba-tiba aja, atau aku berubah menjadi seseorang yang luar biasa, enggak. Okay? So get your chips, get your drink, do whatever you want. Mau kalian lagi nyetir atau lagi make up, mau lagi ngapain aja ya, sambil-sambil dengar podcast. So yeah, confident. Kalau ditanya sekarang itu, my confidence itu literally come from my God, Jesus Christ. Jujur, gak ada aku bisa bilang hal lain daripada itu. Karena, let's back to my story, okay? Jadi growing up, aku itu adalah seorang yang sangat insecure. I am so insecure, I am so lonely. Aku ini gak punya teman, aku ini selalu dibully, aku ini selalu merasa diri. Dan bukan hanya aku yang merasa, but orang-orang di sekitar aku, my school, my teacher, my friends, semua itu sering kali menertawakan aku, bilang aku jelek, bilang aku stupid, bodoh, bilang aku nggak pantas, atau sering kali menggantikan aku. Bulian-bulian yang luar biasa yang pernah aku alami itu tuh benar-benar panjang ceritanya, dan banyak, literally dari aku SD, dari aku bahkan TK bisa aku bilang, sampai
Aku umur 17 tahun. Ya, itu bully-bulian yang terjadi sama aku. Dan bahkan nih ya, mungkin aku bisa share satu yang sampai sekarang tuh aku inget banget semuanya. Aku datang bulan, posisinya aku ini underage, kayak umurnya ini mungkin 8 years old, 8 tahun, pokoknya masih kecil lah woy, 4 SD. Dan kalau misalnya kalian tahu tuh biasanya kita tuh dikasih pengetahuan tentang datang bulan itu minimal kelas 5 SD atau kelas 6. Biasanya kelas 6 tuh udah pasti lah, tapi kelas 5 SD kayaknya baru mulai dikasih tahu tentang kita akan ada datang bulan dan semacamnya. But I still remember, aku tidak dapat any information about datang bulan tersebut karena I was too young for that. Terus suatu hari aku lagi di sekolah aku yang sangat amat menyeramkan untukku. Like I have no one there. Aku nggak punya siapa-siapa di sana. Guru-guru juga selalu jahat sama aku. Teman-teman apalagi. Aku dapatnya di sekolah guys. Dan aku waktu dapet di sekolah itu I freak out. Like kenapa ada kayak mana nih? Kok berdarah? Tat, 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 tat. Udah, terus habis itu terpaksa aku ke ruang guru dan aku bilang ke gurunya gini, aku mau telepon mami. Terus dia bilang kenapa? Terus aku bilang dong, iya tadi aku ke toilet, terus aku pipis, terus berdarah. Terus kalian tahu dia bilang apa? Mampus lu kena kanker. Ini guru loh yang ngomong. So, that's crazy menurutku ya. Me as an adult membayangkan aku ngomong kayak gitu ke anak kecil, like what's wrong with you? Who hurt you girl? Gitu kan. Memang sih apapun banyak kali itu masih satu dari mungkin ratusan cerita yang bisa aku ceritakan sama kalian. All still aku masih ingat jernih. So, bisa lah kalian bayangkan betapa insecure-nya dan punya self low esteem banget aku tuh. Aku gak percaya diri, aku ngerasa aku jelek, aku ngerasa aku gak mampu, aku merasa aku ini gak asik, aku merasa aku ini gak pantas berteman, and a lot of things, okay? Dan apalagi bertumbuh di keluarga yang apa ya, aku ini literally anak kecil tapi semua keliling aku ini udah besar. Jadi aku beda sama kakakku yang pertama itu almost 10 years, 10 tahun, yang kedua tuh 6 tahun. Jadi kayak aku kecil sendiri gitu loh, kayak mereka udah besar, aku masih kecil terus. Jadi gimana ya, susah untuk bisa selevel gitu loh. Jadi they always have their own bubble gitu. Jadi tinggallah si parent ini sendiri. Jadi dipendam dia ya kan. Karena juga banyak ancaman-ancaman yang dia dapat waktu di sekolah. Sering kali juga diancam tidak boleh kasih tahu orang tua atas perbuatan-perbuatan yang mereka buat ke aku. Jadi aku udah punya rasa takut gitu loh, kalau aku kasih tahu pasti ini akan runyam gitu. Makanya ya kalau misalnya nih ya, to all parents here, atau kita nanti di masa depan akan menjadi orang tua, atau bahkan kalau kamu punya adik, kalau misalnya atau keluarga or anyone, sebenarnya untuk tahu anak itu dibully itu sebenarnya bisa kelihatan loh dari misalnya dia itu males ke sekolah, kayak ketakutan, kayak setiap kali ke sekolah banyak kali alasannya, kayak sakit terus. Aku soalnya sakit terus boy. Kayak kalau udah mau ke sekolah itu astaga, udahlah. Mami lah tahu betapa aku kayak apa ya, menderita kali rasanya. Tapi ya pada zaman dulu mungkin belum banyak edukasi tentang bullying ya. Jadi sekarang mungkin udah pasti sih generasi-generasi kita ini udah sangat amat terselamatkan, walaupun ngeri-ngeri kali bullying zaman sekarang. But we as a parents pasti sekarang udah lebih cerdas karena udah banyak edukasi. So, and also aku ini kan ADHD ya guys ya. If you guys don't know, aku kasih tulis apa itu ADHD. Jadi aku ini attention deficit gitu. Jadi anaknya susah fokus, gampang terdistract. Dan dulu tuh mana ngerti apa sih ADHD ini, semua nggak ngerti woy. So, semuanya ini membuat conclusion kalau I'm just stupid. Jadi kalian ngerti ya sampai di sini betapa insecure-nya aku dulu, lonely dan cemas dan just not feel good about myself. Sampai aku umur 17. Dan di situ tuh
titik awalnya itu aku sadar kalau sepertinya udah cukup deh aku direndahkan terus-terusan. Sepertinya udah cukup deh aku hidup seperti ini gitu. Sepertinya aku udah cukup deh untuk membiarkan orang ini nginjak-nginjak aku terus gitu. Nah, caranya yang kulakukan pertama kali itu adalah mulai self talk. Aku jadi sering kali ngobrol sama diri sendiri, mulai nanya how you feel, and then mulai muji diri sendiri walaupun I not feel seperti itu. Misalnya, I'm so proud of you, hari ini udah bangun, udah mandi, udah melakukan ini. Jadi aku mulai afirmasi positif. Aku mulai ketika tiba-tiba aku marah kali atau ke-trigger, tiba-tiba ada orang yang ngomong sesuatu terus aku semarah itu, aku akan tarik diri aku akan tanya, what's wrong? Apa yang buat kau marah banget? Aku cari akarnya, aku inget, oh my gosh, dia mungkin ada orang bisa bilang kayak, misalnya ada orang tiba-tiba panggil aku, Ren, bodoh. Ada kan? Bisa aja orang ngomong kayak gitu kan. Main-main, dan ternyata aku bisa sampai nangis kejer ketika dilakukan itu gitu. Dulu ya aku nggak tahu, aku kira I'm just ya biasalah Feren lebay gitu kan. But setelah aku mencari tahu, jadi kalau misalnya itu terjadi sama aku tuh, aku literally tarik diri aku gitu, kayak what's wrong, kenapa kau sampai sesakit itu, kenapa aku sampai nangis kejar. Jadi aku cari akar masalahnya, jadi ketika itu terjadi next time aku tahu gimana cara menenangkan diriku. Jadi aku tahu tuh asalnya dari mana, dan aku juga bisa bilang ke orangnya kayak, please, aku nggak bisa diginiin, aku nggak suka digituin, set boundaries lah. Intinya gini loh, kita mau orang nggak ngelakuin itu tapi kita sendiri juga nggak tahu akar masalahnya atau gimana. Jadi kan kalau misalnya kita mau bilang misalnya ke teman kita, misalnya kayak aku ya, gak suka dibilang bodoh gitu kan, bagi mereka tuh mereka hanya bercanda gitu. Ya aku harus kasih tahu, iya jadi gini, dulu aku pernah merasakan begini, itulah akar muasalnya. Jadi orang lain juga respect aku punya boundaries tersebut gitu, karena ada orang yang memang mereka nggak ngerti gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang memang nggak bisa aku kasih tahu, ya udah, intinya ketika mereka ucapin itu ke aku bakal tarik diri yang kayak it's okay, mereka nggak tahu, it's not right, itu bukan identitasmu, gitu. Jadi itulah yang aku lakukan. Intinya adalah aku menjadi kakaknya diriku sendiri. Jadi ini adalah asal muasalnya. Aku menjadi kakak akan si adik Feren itu, karena gimana pun kita tetap ada inner child kita ini butuh diobati, banyak validasi yang harus kita kasih, dan itu nggak bisa datang dari orang, it's come from within. Dan dulu aku kira within itu, di dalam itu, it's me, jadi validasi itu datangnya dari aku. But ternyata setelah aku baca Alkitab dan setelah aku punya relationship sama Tuhan Yesus secara intimate, secara setiap hari aku feed myself with Alkitab gitu ya, dengan firman Tuhan, aku ternyata baru sadar within itu dari dalam itu maksudnya Jesus, maksudnya God. Validasi Tuhan yang terpenting, bukan validasi diri sendiri apalagi orang lain. Nggak ada urusannya gitu. Karena manusia ini limited, we are limited, we cannot see things, kita nggak ngerti apa-apa woy, walaupun kita kira kita udah tahu semuanya, but not, you are not gitu. Tuhan lah yang tahu semuanya, and God create you, Tuhan ciptain kamu, Tuhan ciptain aku, dan Tuhan nggak pernah salah, nggak mungkin Tuhan silap, tiba-tiba jadi si Feren, nggak sengaja si Feren jadi, kan enggak. Tuhan buat aku specifically for a reason. Jadi pertama itu dulu. Jadi yang kedua aku mulai fokus sama the truth. Oke, inilah perjalananku. Jadi yang awalnya, yang step pertama aku mulai self talk, afirmasi diri, dan mulai mencoba untuk validasi dan mencari tahu ini kenapa ya. Jadi bukan hari berlalu gitu aja tiba-tiba Feren sembuh, enggak. Aku harus buka luka itu dan aku harus cari tahu akarnya supaya aku bisa tahu what is my apa sih yang bikin aku sakit. Ini kenapa, apalagi sekarang kita udah besar. As an adult, you can think lebih wise, lebih wide,
Karena kita udah tahu lebih banyak, kita udah lihat lebih in the bigger picture, kita lebih pahami, kita lebih ngerti. Jadi aku menjadi kakaknya si Feren inilah gitu. Aku menjaga dia, aku mencari tahu dan mengurus dia. Itulah yang pertama. Tapi state yang kedua setelah aku mulai hidup dalam Tuhan dan benar-benar intimate in Christ, mulai setiap hari saat teduh and then really filter hidupku dan benar-benar jadi woman of God gitu ya. Not perfect, cause no one is perfect. Kita semua berdosa, kita semua not perfect, but I try to be more like Jesus every day. Okay, bukan sempurna, I try. Aku juga coba gitu kan. Dan setelah aku baca Alkitab ini, aku konsumsi, this is my daily bread. Ingat Alkitab, kalian pasti pernah dengar lah kata-kata ini. Firman Tuhan itu bukan cake yang special occasion yang kalian makan sesekali. No, it's a daily bread. Ini makanan roti setiap hari. Inilah our spiritual food. Perut kita pun harus dikasih makan, jiwa kita juga harus dikasih makan. Kalau nggak kosong, melompong. Jadi setelah ini versi Feren yang nomor 2 ya. Mungkin ini 22 tahun ke atas. 22 tahun ke atas, aku mulai fokus pada the truth. Jadi aku fokus sama the truth, kebenaran. Jadi ini bukan tentang perasaan aku atau pikiran aku. Jadi ketika aku pikir, kayaknya aku ini nggak berarti, atau kayaknya Tuhan ngapain sih Tuhan ciptain aku gitu, kayaknya sia-sia lah aku ini. Toh juga nggak ada yang mau sama aku, toh juga aku gini. Nah, semua pikiran itu bisa aja kita pikirkan, kita manusia dan juga kita lemah, kita bisa aja juga iblis otak-atik otak kita. Otak kita ini playgroundnya iblis. Enak kali dia mengotak-ngotak-ngatikan. Apalagi kalau yang kita konsumsi satu harian, TikTok, Instagram, nonton-nonton horor, film-film dan semacamnya lah. Apapun itu yang bisa kalian bilang. Seminggu sekali aja ke gereja denger firman Tuhan. Enak kali lah itu dimainin sama iblis ya kan. But setelah aku bener-bener everyday feed myself with the truth, aku jadi tahu banyak tentang Jesus. Aku jadi tahu banyak tentang myself. Jadi ini bukan tentang Tuhan Yesusku, but it's about me too. Kayak mana Tuhan lihat aku, kayak mana Tuhan mau aku tuh jadi orang yang kayak mana. Semuanya kuncinya tuh ada di Bible. Dan ketika aku fokus sama kebenaran bukan perasaan aku, this is change my life. Bisa aja hari dimana aku kalah dan aku salah dan aku gagal, aku langsung kayak aku memang gak pantas. Nah, aku mulai kembali lagi koordinasi. Apakah Tuhan pernah bilang gak aku gak pantas? Tapi Tuhan bilang I'm worthy. Oke, berarti aku worthy. Aku harus percaya. Jadi itu dulu awalnya. Ketika Tuhan bilang aku nih cantik, aku harus percaya walaupun aku gak merasa aku cantik. This is not about me. It's about the truth, kebenaran Tuhan. Ketika Tuhan bilang aku ini punya otoritas, aku ini udah disembuhkan, I am healed. Tuhan bilang aku ini udah dihapus dosanya, aku harus percaya. Bukan tentang perasaan aku, bukan kayak tapi kurasa belum sih. Lah, Tuhan Yesus udah mati di kayu salib, it's paid. Udah dibayar, udah lunas. Tuhan Yesus kesakitan. Kalau udah bicara the cross, aku bisa nangis sih, cause I don't deserve it. But itu perasaan aku. I am not deserve to be saved by Jesus. Orang yang gak berdosa, orang yang sesempurna itu. But kembali lagi, this is not about me. It's about the truth. Kebenaran yang memang change aku punya identitas gitu. Jadi itu dia. Yang kedua yang bisa aku bilang dari how to be confident. Fokus sama apa yang Tuhan bilang. Kok Tuhan bilang kamu mampu, kamu mampu. Kok Tuhan bilang you are. Kok Tuhan bilang be still. Lah, ketika aku panik, bisa aja aku panik. Tapi aku harus choose apakah aku mau ikutin panikku atau aku mau ikutin kebenaran ya. Dimana Tuhan bilang, be still, tenang.
Jadi tadi waktu aku lagi worship dan tanya Tuhan, minta Tuhan untuk kasih aku wisdom, hikmat untuk sharing sekarang ini. Aku buka Alkitabku dan I feel like God give me these two verse ya. Sebentar. Aduh, mana tadi Tuhan help? Jesus help. Yes, thank you Jesus sudah bantu. Oke, jadi tadi itu dari Jeremia 29. Aku baca dari versi NLT, bahasa Inggris. For I know the plans I have for you, say the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and hope. In those days, when you pray, I will listen. If you look for me wholeheartedly, you will find me and I will be found by you. Jadi Tuhan tuh udah punya plan akan hidup kita. Dan terkadang kita tuh yang buat plan diri kita sendiri. Dan terkadang juga bisa aku bilang iblis juga berusaha untuk merenggut plan yang udah Tuhan buat akan hidupmu. Bisa aja aku untuk tutup mata dan gak mau ngomong ke kalian sekarang. Bisa aja pada saat itu aku udah merendam aja sama diriku sendiri. Iyalah memang ya bertumbuh, growing up, aku udah bener-bener dijahatin dan memang gak ada yang mau sama aku dan memang I am just lost and I am just ugly and stupid. But Tuhan sendiri yang udah bilang, I have plan for you, Farhan. I have plan for all of you. Tuhan tuh udah punya rencana akan hidup kita. So trust him. Ketika misalnya aku ngerasa aku gak ada purpose dan aku sia-sia di zaman digital sekarang yang kita bisa lihat kemajuan orang-orang yang kayak orang udah mencapai ini, orang udah mencapai ini, orang udah gini, anak orang udah gini gitu ya. Susah untuk kita bisa tenang dan tetap be faithful gitu. Tapi itu dia, this is not about us. Ini bukan tentang aku. Ini bukan tentang perasaan aku karena aku nih so weak. Dan kalian tahu gak betapa indahnya ketika aku mengoper pikiran aku, mengoper ini semua ke Tuhan. Aku kasih ke bawah kaki Tuhan. Udah Tuhan, aku gak mau mikirin. Aku gak mau sibuk membuat supaya si Farhan ini disukai. Enggak gitu. Ketika aku udah capek, ketika aku meletakkan semua di bawah kaki Tuhan, and I trust him and I follow him, dan seperti yang dibilang ini, there are plans for good. Ketika aku percaya kalau Tuhan Yesus punya rencana akan hidupku yang baik, terus di sini juga bilang bukan yang mencelakakan, and to give you future and hope, untuk kasih kau masa depan dan harapan. In those days, when you pray, sambil menunggu itu ketika kau berdoa, Tuhan bakal denger. Dan if you look at me wholeheartedly, apakah kita nengok Tuhan dengan sepenuh hati kita, atau kita nengok Tuhan hanya untuk minta-minta aja, atau ngeluh-ngeluh aja, atau memang kita pursue relationship with Jesus. That's the difference, okay? If you look for me wholeheartedly, dengan sepenuh hati, you will find me. Dan itu juga yang menemukan aku sekarang ini. Jadi kalau kalian tanya, where is your confidence come from? Aku cuma bisa jawab, it's Jesus. Karena ini bukan pakai kekuatan aku lagi. Bukan aku yang afirmasi diri berulang-ulang setiap hari. Bukan aku yang mencoba untuk, it's okay Farhan, it's okay, I got you. Tapi ketika aku kayak gitu, aku cuma lari ke Tuhan aja. Tuhan, aku takut, aku anxious Tuhan. Tadi aku ngerasa gini-gini. Atau kayak Tuhan, seperti doa di Jeremia ini. Bentar. Di Jeremia 10 ayat 23. Jeremia kasih doa ini ke Tuhan. Dia berdoa seperti ini. I know Lord that our life are not our own. Aku tahu Tuhan, hidupku ini bukan punyaku. We are not able to plan our own course. Kita gak mampu untuk merencanakan ini semua. So correct me Lord. But please be gentle. Do not correct me in anger. Jangan disiplin aku. Perbaiki aku dengan pelan-pelan gitu loh. For I will die. Bisa mati aku Tuhan kalau Tuhan marah sama aku. Yes.
Itulah yang bisa aku bilang ke kalian sekarang. So, really trust in Jesus. It changed my life. Semoga ini menjawab sih how to be confident. How to be confident itu aku bangun dari sini guys. Karena kalau pakai dari dunia dan pengetahuan dari dunia dan dari diriku sendiri, we are so limited. Tapi Tuhan mampu ubah dan aku kadang sering kali Tuhan apa ya yang masih di hatiku nih yang masih gak baik atau apa yang masih luka yang ada, reveal it to me, kasih tahu aku. And God reveal it to me dan Tuhan membuka itu bukan kayak tiba-tiba dibuka and then you just feel nice. No, it's hard. Ketika Tuhan buka itu, aku harus menghadapi luka itu for me to be healed. To be healed, you need to disembuhkan, dan untuk disembuhkan kau harus berobat. So need action, ada action di situ kan. So yeah, that's where my confidence is. And the last dari podcast ini, aku cuman mau baca terutama if you are a woman. Seringkali gak sih kalian pernah dengar goals orang-orang Christian di dunia ini bilang pengen jadi Proverbs 31 woman, pengen jadi perempuan Proverbs 31. Sebenarnya pernah gak sih kalian baca dan pelajari apa sih arti dari Proverbs 31 woman ini, woman of God? Jadi kayak misalnya kita tuh pengen jadi woman of God, pengen jadi anak Tuhan, pengen jadi perempuan yang memang cinta Tuhan dan people can see Jesus in us. Kayak mana sih caranya, Feren? Let's read Proverbs 31. Proverbs 31. Langsung terbuka. Oke. Jadi kita mau baca dari Proverbs 31 ayat 10 sampai 31. Judulnya A Wife of Noble Character. Who can find a victorious and capable wife? Siapa yang bisa mencari istri yang mampu dan luar biasa, katanya kan. She is more precious than rubies. Dia lebih berharga daripada permata berlian itu ya. Her husband can trust her, and she will greatly enrich his life. She bring him good, not harm, all the days of her life. She find wool and flax and busily spin it. She is like a merchant ship bringing her food from afar. She get up before dawn to prepare breakfast for her household and plan the day's work for her servant girls. She goes to inspect a field and buy it with her earnings. She plant a vineyard. She is energetic and strong, a hard worker. She makes sure her dealing are profitable. Her lamp burns late into the night. Her hands are busy spinning thread, her finger twisting fiber. She extends a helping hand to the poor and open her arms to the needy. She has no fear of winter for her household, for everyone has warm clothes. She make her own bedspread. She dressed in fine linen and purple gowns. Her husband is well known at the city gates, where he sits with the other civic leader. She makes belt linen garments and sheds to sell to the merchant. She is clothed with strength and dignity, and she is loved without fear of the future. When she speaks, her words are wise, and she give instruction with kindness. She careful watch everything in her household and suffer nothing from laziness. Woo! Her children stand and bless her. Her husband praise her. There is many victorious and capable women in the world, but you surpass them all. And the last ini ya, charm is the captive and beauty does not last. But a woman who fears the Lord will be greatly be praised. Reward her for all she has done. Let her deeds publicly declare her praise. Oke, itu ayatnya. But kalau kalian mau kesimpulannya langsung, apa sih Proverbs 31 woman? Sebenarnya Tuhan mau kita jadi perempuan yang seperti apa sih? Sebenarnya kita harus menjadi istri yang gimana sih? Ini dia, kesimpulan dari yang aku baca tadi. Yang pertama,
orang yang bisa dipercaya. Jadi dia adalah perempuan yang bisa dipercaya. Apapun yang dilakukannya, niatnya baik. Dia gak pernah ada niat jahat, mau mencelakai orang, jealousy or anything. Bisa diandalkan. Rajin and serve the house, melayani seisi rumah. Energetic, strong, and hardworking woman. Orang yang penuh dengan semangat, kuat, dan pekerja keras. Ringan tangan, mudah menolong dan memberi. Menjaga sekitarnya, bukan hanya dirinya aja. And then clean, bersih, rapi, pakaiannya indah, kuat, pintar, berhikmat, bahagia, dan worry less. Enggak overthinking ya woy. Yang keluar dari mulutnya berhikmat, bicaranya yang baik, memperhatikan semua orang yang di rumahnya, anak-anak memberkatinya, dan suaminya memujinya. Dan yang terakhir, tulisan yang terakhir yang tadi aku baca, itu di ayat 30, charm is the captive and beauty does not last, but a woman who fears the Lord will be greatly be praised. Aksesoris yang kita pakai, beauty yang kita punya ini, kecantikan yang ulala baby ini akan pudar. But at the end of the day, but a woman who fears the Lord, perempuan yang takut akan Tuhan, selamanya akan dipuji-puji. So, inilah definisi cantik yang sebenarnya. Bukan seperti yang dunia ini gambarkan, tapi kalau kita mau belajar cantik versi Tuhan ya ini. Itu lebih ke personality dan the way we serve, kayak mana hati kita, bukan fisik kita. Tapi tetap fisik juga harus dijaga, clean, rapi, dress well, kayak mana kita membawa diri. Cause we are a princess. Bapak kita raja boy. Slow kalian, bapak kita raja, kita ini princess, okay? So, kesimpulan dari podcast ini. How to be confident. It's Jesus. Start to read and learn. Mulai belajar dan baca Alkitabmu every day. Bukan seminggu sekali, bukan seminggu 2 kali, but every day. Feed yourself and learn. So, ini bukan hanya buku sembarang buku ya, Wak ya. Tolong. So yeah, I hope kalian setelah mendengar podcast ini bisa menjadi perempuan yang percaya diri in Christ, cause Jesus have plan for us, and the plan itu it's a good plan and it's a good future and we will have hope, and Tuhan kita tuh Tuhan yang baik, and He love you so much. He love you so much. He died for you. He love you. He is here. Tuhan benar-benar Holy Spirit is in you, dan you can talk to God all the time. So yeah, if you insecure, if you feel broken, if you feel merasa diri kurang dan lemah dan tidak punya identitas dan gak ada purpose, dan ngerasa hidup ini hampa, ngerasa bagusan aku gak lahir, atau ngerasa I am ugly, atau apapun yang di pikiranmu, I just suggest you guys to pray and invite God. Doa dan undang Tuhan untuk hidup dalam hatimu dan mulai belajar isi Alkitab. Dan dengan cara itu kalian bakal change. Kalian pasti berubah, the fruit is gonna be there, dan kalian akan berubah the way kalian lihat diri kalian sendiri, okay? So let's pray. Thank you Jesus for today. Thank you Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami. You are a good God. Thank you Jesus udah selamatin aku dari all things. Udah be with me during those days dimana aku dibully, dimana aku disakiti, and turns me into this kind of person. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, dan aku mau berdoa buat teman-temanku yang sedang mendengarkan podcast ini Tuhan. Tuhan Yesus, biar you touch them Lord. Biar agar apapun yang mereka dengar Tuhan Yesus can be fruitful, dan mereka mau mulai untuk read Bible and know your word, sehingga kami bisa percaya dan kami mau menjalani hari kami bukan berdasarkan perasaan atau pikiran kami atau situasi kami, but from your truth, dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus for your word. Thank you Jesus for your love. Dan kami mau serahkan hari kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga baru belajar tentang Proverbs 31 Tuhan Yesus, di mana
menjadi woman of God, perempuan yang bisa dipercaya, bisa diandalkan, rajin, serve the house, energetic, strong, hardworking woman, ringan tangan, menjaga sekitarnya, clean, rapi, dress well, kuat, pintar, berhikmat, bahagia, worryless. Apapun yang keluar dari mulutnya berhikmat, bicaranya baik. Tuhan, kami mau menjadi perempuan yang seperti itu, Tuhan Yesus. Thank you Jesus untuk mengingatkan kami. We love you so much, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Thank you guys. Udah denger podcast ini. I love you guys. And see you in another episode. Bye.